Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Salawat dan salam semoga senantiasa mengalir kepada penutup risalah. Rasul termulia, junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang membawa dan menerangi hati nurani kita, menjadi cahaya bagi segala perbuatan mulia, dan seluruh sanak keluarga, serta para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu Jemaah yang telah hadir dan mengikuti kajian melalui Zoom ataupun live streaming di channel YouTube, kami ucapkan terima kasih dan selamat bergabung pada kajian tafsir virtual di pagi hari yang penuh berkah ini. Bersyukur kita semua dapat berjumpa kembali dengan guru kita serta seluruh jemaah. Insya Allah dalam keadaan sehat walafiat untuk mendengarkan kelanjutan kajian tafsir dari guru kita, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, yang alhamdulillah saat ini pagi ini telah bergabung di tengah-tengah kita bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga sehat selalu, Prof. Amin, insyaallah. Amin. Jemaah yang dirahmati Allah, sebelum memulai kajian, izinkan saya membacakan pointers kajian tafsir minggu lalu. Dan guru kita menerangkan bahwa kitab suci Al-Quran sangat menakjubkan dari berbagai sudut pandang, serta dapat dilihat dari berbagai perspektif seperti layaknya sebuah berlian, intan permata, yang memiliki sudut-sudut yang di setiap sudutnya dapat mengeluarkan aneka warna-warni. Mulai dari struktur bahasanya yang sangat indah, menembus relung-relung hati manusia. Al-Quran mampu memberikan kepuasan bagi masyarakat primitif atau nomaden, tempat turunnya Al-Quran saat itu, hingga pada masyarakat canggih di era kecerdasan intelektual seperti zaman kita sekarang ini. Di Amerika tidak ada kitab suci yang paling aktif di laboratorium untuk dikaji aspek-aspek ilmu pengetahuan atau scientific values-nya selain Al-Quran. Semakin canggih tingkat teknologi, semakin tersingkap rahasia akademik ilmiah, terbuka luas ilmu Al-Quran. Al-Quran tidak akan pernah berhenti dikaji di berbagai kalangan. Semakin dikaji, selalu saja ada sesuatu yang baru di dalam. Minggu lalu guru kita menerangkan makna semiotik dalam mentafsir teks Al-Quran. Dimulai dari Quran Surat Al-Baqarah, ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Guru kita menerangkan ada 3 komponen yang terlibat dalam penurunan Al-Quran. Alif adalah Allah sebagai sumber kalamullah, lalu Lam adalah malaikat Jibril yang menurunkan dari Lauh Mahfuz, lalu yang ketiga Mim adalah Nabi Muhammad SAW yang menerima Quran tersebut. Huruf-huruf Al-Quran adalah bentuk azali dan aktual seolah-olah nafasur rahman, yaitu seolah nafas ilahi yang terus memproduksi, seperti halnya matahari yang tidak pernah berhenti bercahaya, atau api yang tidak pernah berhenti panas, ataupun air yang tidak pernah berhenti mengalir. Hakikat-hakikat ruhani di dalam hati seorang pesuluk meraih kehidupan dari huruf-huruf tersebut. Tafsiran Alif Lam Mim menurut Maulana Rumi berbeda. Guru kita membacakan bait indah Maulana Rumi dalam Masnawi. Maulana Rumi adalah seorang sufi, penyair, dan pemikir terbesar dalam sejarah dunia. Dia menemukan bait-bait syairnya yang secara umum dituangkan dalam Masnawi, suatu karya seni yang amat monumental dari bahasa Persia dan telah terjemahkan ke berbagai bahasa dunia. Maulana Rumi membandingkan sosok insan kamil dengan manusia biasa melalui huruf muqatta'ah dan huruf biasa yang ada di dalam Al-Quran, supaya orang-orang memahami bahwa hanya wali Tuhan yang mampu memahami huruf muqatta'ah, sebab mereka memiliki akses ke alam batin dengan kesucian mereka. Maulana Rumi, sebagaimana sufi-sufi lainnya, meyakini bahwa setiap bentuk lahir, di baliknya ada hakikat yang tersembunyi. Di mana ada art atau pemandangan fisik, di situ ada pula jauhar atau ruh. Dalam pandangan tasawuf, segala suatu benda itu memiliki lahir dan batin. Yang punya lahir bukan hanya manusia, tapi semua benda yang mewujud dalam bentuk apapun, itu memiliki jauhar atau ruh. Dan jauhar itulah yang menyebabkan keberadaan art atau fisik. Walau tak nampak hadir, namun kehadirannya amat jelas karena memberikan makrifat yang sejati. Jamaah yang dirahmati dan diberkahi Allah, bagi Anda yang tertinggal kajian sebelumnya dapat disaksikan pada channel resmi guru kita, Nasaruddin Umar Official. Baiklah jamaah yang dirahmati dan diberkahi Allah, sebelum memasuki kajian bersama guru kita,
Pagi hari ini mari kita memohon petunjuk Allah, hidayah serta bimbingannya dengan segala ketulusan dan suci lahir batin. Semoga Allah membukakan pintu rahasianya melalui penuturan hikmah dari guru kita. Waktu dan layar kami persilakan, Bro. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ibu bapak sekalian yang sama-sama dimuliakan, dicintai, dan insya Allah selalu diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita masih akan membahas tentang surah Al-Baqarah. Hari ini kita akan membahas tentang keutamaan atau fadilah surah Al-Baqarah. Setiap surah memiliki kekhususannya sendiri. Ya. Dalam satu riwayat, saya belum sempat pindahkan dari satu buku hadis Bapak Ibu sekalian. Baru 2 poin ini yang barusan saya pindahkan ya. Jadi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taj'alu buyutakum maqabir inna asyaitana yanfiru min al-baiti alladhi tuqra'u fihi surah Al-Baqarah. Diriwayatkan dari Abi Hurairah, ya, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan-kuburan. Sesungguhnya setan minggat atau kabur dari rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Fatihah. Ya, ini hadis Nabi, riwayat Muslim, jadi hadis sahih. Hadis ini mengingatkan kita kalau Bapak Ibu pindah-pindah rumahan, ya, usir setannya, usir roh-roh jahatnya, usir jinnya, usir energi positifnya dengan membaca surah Al-Baqarah. Al-Baqarah itu panjang, hampir 3 juz. Tapi dicicil bisa. Ya. Atau kalau misalnya kita panggil anak-anak penghafal Quran, yuk nanti maghrib isya kita khatam Quran. Ada 10 orang kita panggil untuk membaca 1 juz 1 orang, berarti 10 juz. Nah, masing-masing membaca 3 juz, ya dalam tempo 1,5 jam, itu bisa khatam Quran 30 juz. Minimum surah Al-Baqarah. Kalau ada 5 orang, ya masing-masing dibagi 2. Juz pertama dibagi 2, juz kedua, dan setengah juz berikutnya 1 orang. Dalam tempo 1 jam selesai surah Al-Baqarah. Apa khasiatnya? Kalau ada pindahan rumah, pindahan kantor, atau kalau ada bepergian, ada tempat hunian baru, maka kita pindahkan penghuni-penghuni spiritualnya di tempat itu. Ya. Apalagi kalau bekas pohon ditebang jadi perumahan. Ya. Ada itu. Mereka juga sebetulnya marah. Rumahnya ditebang karena tempatnya untuk beranak pinak di situ. Jin itu kan juga beranak pinak. Nah, sebelum
menebang pohon, kita datang, Assalamualaikum, ya, minta izin, wahai para penghuni alam semesta di sini, wahai para penghuni pepohonan, hutan belantara ini, ya, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami minta izin untuk melakukan operasi, ya, di tempat ini agar mendukung kapasitas kami sebagai khalifah di muka bumi ini. Dimohon, ya, sahabat-sahabat semua yang ada di sini mencari tempat hunian lain, ya, karena kami akan menggunakan tempat hunian di tempat ini. Ya, baru kita baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Kita tebang pohonnya, dan insya Allah tidak akan ada apa-apa. Ada pohon ditebang, bangkit lagi, roboh, bangkit lagi. Kekuatan apa yang membangkitkan pohon itu? Banyak kejadian-kejadian aneh seperti itu. Itu membuktikan bahwa ada makhluk lain di sekitar kita yang juga berhak untuk hidup dengan alam semesta ini. Tapi karena kedudukan kita lebih tinggi dari mereka, kita sebagai khalifah, mereka bukan khalifah di muka bumi. Maka itu kita minta izin. Maka itulah fungsinya Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, atas nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, aku menebang pohon ini, aku menimbun rawa-rawa ini, ya, aku meratakan bukit-bukit ini. Penghuni-penghuni sebelum kita itu kan resah. Jumlah jin itu lebih besar jumlahnya daripada manusia. Nah, kalau rumahnya itu digusur, bagaimana rasanya tuh? Maka itu kita minta pengertiannya. Mas, Mbak, Mas Jin, Mbak Jin, sorry ya, banyak rumahmu, kamu bisa menempati di mana-mana, kalau kami tidak. Ya, ini kami akan bangun perumahan, pondok pesantren, atau bangun masjid di sini. Ya, permisi ya. Ya, nah kalau rumah kita nanti jadi di lahan baru itu, ya, tradisi kita itu diajarkan oleh guru kita, saya juga ajarkan kepada Bapak Ibu yang mau mengamalkan, monggo, kalau enggak apa-apa. Sebelum pindah rumah, salat maghrib, azan di rumah baru itu, panggil laki-laki 4 orang, di 4 sudut, sudut kanan 1 depan, sudut kiri 1 depan, sudut kanan belakang, dekat toilet mungkin, tapi masih baru kan, sudut kiri belakang, mungkin dekat dapur, ya. Begitu azan maghrib bersamaan 4 orang melantunkan azan, lalu dilanjutkan dengan iqamat, itu untuk memindahkan jin, makhluk-makhluk spiritual yang ada di dalam rumah kita. Cari tempat lain, karena kami akan berada di sini. Ya, jangan ganggu kami. Ya. Begitu azan, mereka tuh, jin kafir itu tidak mau mendengarkan kalau kata-kata ilahi, apalagi ayat kursi kan. Nah, setelah itu kita minta kepada 4 orang yang muazin itu langsung iqamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas-shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha. Setelah iqamat, baca ayat kursi lagi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa
wasi'a kursiyyus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa la ya'uduhu. Lalu kita meniupkan, meniup ya ke kedalaman rumah itu, kita muter-muter sampai ke pekarangannya pun juga. Itu isyarat untuk kita memindahkan mereka. Itu nufusur rahman, nafas-nafas ilahi kita setelah membaca ayat kursi. Itulah yang akan membuat jin, apalagi jin kafir, itu terpontang-panting sampai menempuh ujung langit, kira-kira seperti itu. Dan nggak akan pernah tinggal di rumah kita lagi. Ya, setelah itu nanti, sesudah salat maghrib berjamaah sebelum makan, kita baca surah Al-Baqarah. Ya, insya Allah tidak akan pernah datang penghuni-penghuni lama di tempat itu. Karena yakinlah Bapak Ibu, ada makhluk spiritual, makhluk gaib. Namanya saja jin. Kalau mengingkari jin, mengingkari Al-Quran. Dalam Al-Quran itu ada surah Al-Jin. Ada kan Bapak Ibu? Ada surah Al-Jin. Apa isinya surah Al-Jin? Baca sendiri Bapak Ibu. Benar-benar ada kehidupan selain kehidupan umat manusia di jagat raya ini. Dan sistem hidupnya beda dengan kita yang makhluknya biologis. Dia makhluknya spiritual. Iya. Nah inilah salah satu fadilah keutamaan surah Al-Baqarah. Ialah untuk mengusir hantu jin, setan yang berkeliaran di rumah kita. Insya Allah kalau ini kita baca, ya berubah rumah kita itu menjadi sebuah hunian yang cerah, hunian yang enggak serem, hunian. Kan ada rumah itu cantik secantik ya, indah-indah, tapi kok kayaknya serem tuh. Apalagi kamar-kamarnya menyudut, berdiri bulu roma. Nah kalau kita berada di kamar yang lama, tidak pernah dihuni, itu biasanya itu berdiri bulu rumah kita. Walau rumah sendiri Bapak Ibu, kamar atas kita nggak pernah dihuni. Begitu kita masuk berdiri bulu roma, ada ketakutan. Itu pertanda ada penghuninya di situ memang. Ya, dia tidak mengganggu kita, tapi biasanya kalau orang lain yang bertamu, itu ada gangguan tuh. Coba bayangkan kalau ditampakkan di sini, kok lama nggak pernah dibersihin Mbak, begitu marah-marah ibu rumah tangganya itu buka pintunya, kok bau apa ini, bau anyir, kenapa bongkaran-bongkaran apa, dos-dos yang tidak berguna, barang-barang bekas ada semuanya itu begitu dikait-kait. Tiba-tiba dia mengerling ke sudut, tiba-tiba melihat ada mata yang membelalak di sudut sana itu. Yo, menatap ini berteriak tuh histeris itu. Yo, lari terpontang-panting. Ada apa? Aku melihat makhluk hitam di sudut-sudut sana. Nah itu yang bau itu. Nah jadi bersihkanlah rumahnya dari makhluk-makhluk jin itu dengan membaca surah Al-Baqarah. Ini riwayat Muslim hadis sahih loh Bapak Ibu. Karena rumah yang atau kamar yang tidak pernah dihuni, rumah yang tidak pernah dihuni itu menjadi rumah hantu kan, kayak kuburan. Rumah seperti kuburan pun bisa terjadi. Rumah yang tidak pernah kedengaran suara azan, rumah yang tidak pernah kedengaran membaca Al-Quran, rumah yang tidak pernah kedengaran terucap la ilaha illallah, itu akan jadi sarang hantu. Cara membersihkannya adalah dengan membaca surah Al-Baqarah. Ada satu saat sahabat Nabi ini sebelum pindahkan, itu panjang hadisnya ya, hadis sahih juga. Ada kitabnya di samping saya. Jadi ini kesimpulannya. Jadi malam-malam kudanya itu meringi apa ya, suara kuda itu, kambing mengembi, kucing mengiong, anjing menggonggong. Kalau kuda apa ya, meringkik ya? Meringkik, Prof. Ya,
Iya, meringkik. meringkik terus, meringkik, apa nih meringkik? Ya. Tapi dia sholat tahajud, sahabat Nabi ini. Sholat tahajud. Oh, meringkik terus. Akhirnya dia baca surah Al-Fatihah. Tapi begitu berhenti membaca surah Al-Fatihah, santai-santai mungkin mau tiduran, meringkik lagi. Meringkik kudanya itu. Akhirnya turun dia. Jangan-jangan ada serigala mengganggunya kan. Kok meringkik dari tadi? Turun. Atau keluar sahabat Nabi melihat di kandangnya nggak ada apa-apa. Nggak ada harimau, nggak ada serigala yang mengganggu, nggak ada ular. Kan biasa dia mengganggu kuda itu kan. Nggak ada. Begitu naik ke rumahnya, meringkik tidak pernah henti-hentinya kuda itu. Ada apa ini? Ya. Dia baca surah Al-Fatih, apa surah Al-Baqarah. Tapi begitu mau istirahat, berhenti baca surah Al-Baqarah, menikih lagi. Turun lagi yang ketiga kalinya, sahabatnya. Nabi melihat kandang kudanya itu, ada apa ini? Kok dari tadi meringkih seperti gelisah ini? Alangkah kagetnya ini sudah menjelang subuh ini. Begitu menengok ke angkasa, itu ada payung raksasa, ada gelombang, ada awan berkilau di atasnya itu. Eh, Pokoknya nggak pernah ada kejadian seperti itu. Nah, lalu lapor ke Nabi, ya Rasulullah, ada kejadian aneh di rumah saya. Ya, saya salat tahajud, kuda saya meringkik terus. Tapi kalau saya baca surah Al-Fatihah berhenti meringkik. Tapi kalau saya berhenti lagi, baca surah Al-Baqarah, kalau saya berhenti meringkik lagi. Nah, kata Nabi, teruslah membaca surah Al-Baqarah karena pengganggu-pengganggu itu nanti akan kabur pada saat itu. Ya, kalau kamu tidak membaca surah Al-Baqarah, ya akan terganggu kuda itu. Jadi baca surah Al-Baqarah kalau mengusir makhluk-makhluk aneh, ajaib, makhluk-makhluk atau katakanlah roh-roh jahat, roh halus, roh apa di situ di rumah itu dengan membaca eh, surah Al-Baqarah. Di sini tidak disebutkan apakah keseluruhannya atau hanya separuhnya. Kalau surah Al-Kahfi itu kan Iqra surah Al-Kahfi fi kulli yaumil Jum'ah atau fi lailatul Jum'ah. Jadi itu dianjurkan kita membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat kalau tidak sanggup untuk sampai penuh karena panjang itu kan. Nah, minimum sampai ayat 19-nya surah Al-Kahfi itu. Jadi tidak perlu khatam surah Al-Kahfinya kalau malam Jumat nanti malam ya Bapak Ibu. Kalau nggak sempat baca semuanya kan agak lumayan panjang, tapi tidak terlalu panjang kok. Ya, kalau ditempatkan ya. Nah, minimum sampai ayat 19 waliyatalattaf wala yusyirana bikum ahada. Nah, itu tidak akan diganggu oleh fitnah, tidak akan diganggu oleh eh, ke- kekuatan-kekuatan supernatural jahat. Nah, sahabat Nabi tadi yang membaca surah Al-Baqarah itu, tenang sekali kudanya itu kalau membaca surah Al-Baqarah. Nah, tapi kalau berhenti membaca surah Al-Baqarah itu, meringkik lagi. Jadi memang ada kekuatan yang akan mengganggu rumah Said itu. Nah, apa yang terjadi? Lapor ke Nabi. Oh iya, teruslah membaca surah Al-Baqarah. Karena memang surah Al-Baqarah itu mampu mengusir penghuni-penghuni jahat di dalam rumah. Nah, kan ada tuh penghuninya. Maka itu Nabi kan mengajarkan doa kita kalau mau masuk ke ruangan atau ke ruang toilet ya kan. Masuklah dengan kaki kiri dengan membaca apa doanya Bu Bapak kalau masuk ke toilet. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Apa artinya? Ya Allah, aku mohon pertolonganmu dari al-khubut, setan laki-laki, jin laki-laki maupun jin perempuan.
Kok kenapa kalau kita mau masuk ke toilet itu berdoa seperti itu? Kalau kita mau masuk ke kamar enggak? Karena tempat yang paling nikmat bagi jin itu adalah tempat-tempat yang lembab, tempat yang lembab ya, atau tempat-tempat ada binatang yang diawetkan. Jadi Bapak Ibu, kalau tidak terlalu penting, jangankan biasa itu ada burung diawetkan, ditaruh di kaca ya, ada harimau diawetkan di ruang tamu. Pokoknya binatang yang diawetkan itu tempat paling nikmat bercokolnya jin. Nah, biasa kan ada bulu singa, apa ya, singa yang diisi dengan, ya, bulunya memang singa atau harimau, loreng itu ya. Jadi sebaiknya jangan ditaruh di rumah lah, taruh di museum. Maka itu museum itu angker-angker, Bu. Karena di situ kan ada barang antik. Barang antik itu kesukaan bertenggernya jin. Ya, ada harimau yang diawetkan, ada ular diawetkan, ada ular kobra yang sepanjang itu diawetkan. Awetan-awetan binatang itu paling disukai oleh jin bertempat tinggal. Ya, ada mau menayangkan kupu-kupu dari Bantimurung itu cantik-cantik kupu-kupunya. Taruh di kaca, ditaruh di ruang tamu. Nah itu juga tempat bertenggernya jin-jin tuh. Ada burung apa yang di Papua itu panjang ekornya, burung apa namanya? Cendrawasih, Prof. Cendrawasih. Kan biasa diawetkan tuh. Ada harimau loreng, diisi macam-macam dalamnya, berdiri di ruang tamu. Nah, itu jangan dipamerkan, jangan taruh di rumah. Karena itu pasti ada serem-seremnya itu. Ada penghuninya itu. Maka itu di musim itu kan serem. Mana ada musim tidak serem? Karena di situ kan tempat-tempat yang seperti itu disimpan ya kan. Ada harimau, ada ular, ada kalajengking besar, ada kecoa aneh, semua disimpan di musim. Semua bentuk aneh itu dimusimkan. Akibatnya apa? Ya, badik-badik keramat. Ya, itu semuanya disimpan di musim. Musim itu tempatnya hantu, tempatnya bercokol jin. Maka itu di Turki, Bapak, di musimnya apa namanya di Istanbul itu ya, kan segala macam disimpan di situ, termasuk juga pada masa Nabi ada pedang Rasulullah dan macam-macam. Tapi di situ apa yang terjadi bertahun-tahun yang lampau, Bapak Ibu, tidak pernah orang berhenti mengaji. Itu bukan rekaman CD di otomatis turun lagi ke Al-Fatihah, surah Al-Baqarah, begitu tamat pulang surah Binas, ya kaset itu. Jadi non-stop itu 24 jam kaset itu. Tapi ini bukan kaset, orang beneran mahasiswa Islam, ya, ada jamnya diatur. Jadi sepanjang malam, sepanjang hari ada tadarusan di museum itu. Nah, akhirnya kan museum itu terasa enak dikunjungi, nggak ada hantunya. Mati lampu pun di dalam situ itu nggak ada ketakutan kita. Karena apa? Isinya malaikat, bukan lagi jin. Nah, jin ini yang perlu diusir, malaikat jangan. Dia yang akan membela kita kok. Nah, inilah fadilah surah Al-Baqarah. Ini bukan saya yang mengatakan, tapi hadis Nabi loh Bapak. Ini riwayat Muslim bagi kita yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hadis Muslim itu salah satu hadis sahih, sangat sahih. Kata Rasulullah, jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan-kuburan. Bagaimana kuburan itu mengerikan kan? Kenapa kita kalau lewat di pinggir kuburan itu geli tulang belakang kita? Suka merinding. Memang ada penghuninya di situ. Tapi kalau kita lewat di depan mall, nggak ada ketakutan tuh sama sekali. Ya, karena iblisnya sibuk menggoda orang belanja supaya banyak-banyak tuh. Nggak menjaga jalan, menjaga, mendampingi orang-orang yang, oh iya gesek aja Mbak,
Siapa tahu nanti balik nggak ada lagi tuh barang itu, diboyong semua itu. Jadi di mall itu banyak iblisnya. Makanya jangan suka ke mall kalau ingin kaya. Nah, jadi inilah teman-teman keutamaan surah Al-Baqarah menurut Rasulullah SAW. Dalam hadis lain juga ada. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. عن النواس بن سمعان الكلابي يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالقرآن يوم القيامة وآله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد قال كأنهما غمامتان أو ذلتان سوداوان بينهما شرق أو كأنهما فرقان من طير صواف tuhajuna an salhibihima. Dari An-Nawas bin Sam'an Al-Kilabi berkata, aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat nanti, kita tahu hari kiamat itu tinggal sejengkal di atas kepala. Pada hari kiamat nanti, Al-Quran akan menolong bagi mereka yang mengamalkan apa yang ada di dalam surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Jadi bukan hanya membaca ya, tapi mengamalkan. Ya kan? Alladzina kanu ya'maluna bihi. Bukan alladzina kanu yaqra'una, tapi ya'maluna. Mengamalkan. Ya. Bagaimana mengamalkannya? Ya nanti kita lihat di sini. Pada hari kiamat nanti Al-Quran itu akan menolong bagi mereka yang mengamalkan apa yang ada dalam surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Ya, surah Ali Imran itu ya ayuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Kalau surah Al-Baqarah alif lam mim dzalika kitabul la raiba dan seterusnya. Nah, pada hari kiamat nanti Al-Quran itu akan menolong bagi mereka itu yang mengamalkan apa yang ada di dalam surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Rasulullah SAW mengumpamakan dengan 3 perumpamaan di antaranya adalah seperti 2 awan yang gelap gulita. Di antara keduanya terdapat celah pancaran sinar di antara keduanya. Yaitu sinar inilah yang akan menjadi syafaat bagi yang mengamalkan surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Atau keduanya dua-dua kelompok burung yang melebarkan sayapnya, saling bahu-membahu menolong orang-orang yang mengamalkan surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Jadi ini hadis Nabi ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, hadis sahih juga. Jadi barang siapa yang membaca surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, ya, maka itu nanti 2 surah itu akan menjadi sebuah kerumunan burung yang mengembangkan sayapnya lebar-lebar. Orang begitu teriknya matahari itu sampai berenang di atas kepala, berenang di atas keringatnya sendiri. Karena saking panasnya matahari tinggal 1 depa itu kan. Akan tetapi orang yang rajin membaca surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran, ada burung surgawi itu ya, menyelamatkan anak-anak manusia yang suka membaca surah Al-Baqarah, surah Ali Imran ini ya, dari panas terik matahari. Ya. Kenapa? Kerumunannya itu menghalangi teriknya matahari. Ya. Atau nanti ada hadis berikutnya juga itu ya.
cara pengamalannya itu ya. Jadi kita membaca surah Al-Baqarah atau surah Ali Imran. Ya. Barang siapa yang rajin membaca ini, maka itu nanti akan ada payung raksasa yang akan menyelimutinya nanti di hari kiamat. Sehingga dia tidak masuk di dalam villa peristirahatan yang 7, kan pernah kita bahas. Ada 7 tempat peristirahatan di bawah arash pada hari di mana orang begitu panas. Tapi ternyata Allah Maha Pengasih. Allah juga menyiapkan payung-payung tenda-tenda besar khusus di dalam eh, kompleks padang Arafah itu, pada masyar di sana kan. Nah, itulah nanti yang akan menanggungi mereka. Jadi kerumunan burung yang menghalangi teriknya matahari, maka penghuni yang ada di bawahnya itu lebih adem, nggak perlu pakai kipasan, kenapa? Itu sangat sejuk. Tapi di luar sana, itu yang seperti terbakar tuh. Nah inilah Rasulullah mengingatkan kita untuk lebih sering kita itu membaca surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Nah kalau kita baca message-nya dua surah ini memang sangat penting. Ya, ya. Ada banyak Bapak Ibu sekalian, surah Al-Baqarah ini kok kenapa namanya sapi ya? Saya pernah jelaskan, ada kisahnya itu. Orang Yahudi meninggal, nggak tahu siapa pembunuhnya. Ternyata ponakannya sendiri. Ya. Lalu dia lari keluar jalanan minta tolong, meninggal. Dan setelah wafat, ya orang ini eh, atas izin Allah dipukulkan ekor ekor sapi emas, ya yang pernah saya ceritakan itu. Begitu dipukulkan ekor sapi emas, langsung bangkit. Yang membunuh saya adalah ponakan saya sendiri. Dia ingin merampas harta saya. Terus lunglai, mati lagi. Jadi itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mampu melakukan apa saja di luar apa yang kita rasakan, di luar apa yang kita pikirkan, Bapak Ibu sekalian. Jadi mari memperbanyak tadarusan Quran. Banyak kok. Surah Al-Fatihah juga banyak khasiatnya. Surah Ali Imran juga banyak. Karena memang paling banyak jumlah ayatnya itu adalah surah Al-Baqarah. Ya, jadi Bapak Ibu memang logikanya kita harus selalu banyak membaca. Jadi jangan tanya siapapun apa yang mau dibaca. Pokoknya baca ayat. Kalau nggak hafal yang lain, Al-Fatihah jadi hafal. Masa nggak hafal Al-Fatihah seorang Muslim? Nggak usah hitung berapa jumlahnya. Sudah 5.000 kali baca surah Al-Fatihah satu hari. Ya, nggak usah dibilang-bilangin kepada orang lain. Cukup hanya Allah yang tahu. Ya, inilah pengantar. Semoga Allah memberkati kita semuanya melalui berkah pembacaan surah Al-Baqarah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kajian pagi hari ini guru kita menerangkan mengenai fadilah dari Quran surat Al-Baqarah, dimulai dari membacakan hadis Rasulullah SAW, diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya setan minggat kabur dari rumah yang dibacakan di dalamnya Quran surat Al-Baqarah. Hadis riwayat Muslim nomor 1860. Fadilah Quran surat Al-Baqarah di sini adalah membersihkan rumah kita dari penghuni makhluk gaib dengan melantunkan Quran surat Al-Baqarah. Guru kita juga mengajarkan tadi agar setiap hari Jumat kita membaca Quran surat Al-Kahfi sebanyak 110 ayat. Bila tidak bisa sampai selesai, bacalah Quran surat Al-Kahfi tersebut minimal sampai dengan ayat 19 agar tidak ada gangguan atau berubah fitnah ataupun kekuatan-kekuatan supernatural yang jahat. Guru kita juga menerangkan tadi bahwa jin itu sangat betah berdiam di tempat seperti toilet, pada binatang yang diawetkan, barang-barang antik seperti badik keramat dan lain-lain, serta di mal atau pusat-pusat perbelanjaan. Maka di Istanbul, Turki, di dalam museum tempat menyimpan barang bersejarah, termasuk tempat peninggalan Nabi Muhammad SAW, ada orang atau para mahasiswa yang senantiasa melantunkan tadarus ayat suci Al-Quran 24 jam setiap harinya. Lalu guru kita juga tadi menerangkan hadis kedua, yaitu dari Al-Nawas Ibnu Sam'an Al-Kilabi yang berkata,
Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat nanti, Al-Quran akan menolong mereka mengamalkan apa yang ada dalam Quran Surat Al-Baqarah dan Quran Surat Ali Imran. Rasul mengumpamakan dengan 3 perumpamaan, di antaranya adalah seperti 2 awan yang gelap gulita, di antara keduanya terdapat celah pancaran sinar. Di antara keduanya, sinar ini yang menjadi syafaat bagi yang mengamalkan Surat Al-Baqarah dan Surat Ali Imran. Atau keduanya, 2 kelompok burung yang melebarkan sayapnya saling bahu-membahu menolong orang-orang yang mengamalkan Surat Al-Baqarah dan Surat Ali Imran. Masya Allah, Alhamdulillah, amin. Terima kasih Prof untuk pemaparannya. Insya Allah semoga kita semua dapat mengamalkannya. Namun Prof, apakah untuk Quran Surat Al-Baqarah ini, tadi juga ada pertanyaan, apakah Quran Surat Al-Baqarah ini dibaca keseluruhannya dari ayat 1 sampai akhir, atau apakah kita bisa membaca ayat-ayat tertentu misalnya Prof? Iya, di dalam hadisnya seperti itu ya. Tidak ada spesifikasinya kayak surah Al-Kahfi sampai 19. Sebatas kemampuan dan ketersediaan waktu kita ya. Apakah sampai 10 ayat ya. Apakah sampai, tetapi ada ulama yang mengatakan mewiridkan itu sampai di ayat keberapa itu. Alif lam mim dzalika kitabul la raiba fihi dzalika alladziina yu'minuuna bil-ghaibi wa yuqiimuuna as-salaata wa mimmaa razaqnahum. Jadi ulaika lahu min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itu sampai kepada wa ulaika humul muflihun. Itu amalan sesudah maghrib dan sesudah salat subuh kan. Ya, habis itu nanti baru amin ya. Jadi ayat-ayat itu yang merupakan ayat istimewa dibaca sebelum kita berdoa. Saya kira gitu. Dilanjutkan kepada sesi pertanyaan, bisa Prof? Mungkin Prof, apakah masih bisa ada yang Yang keduanya, pertanyaan keduanya Bapak tadi. belum Prof, saya bacakan. Ini yang kedua dari Ibu Fufi. Assalamualaikum, Prof izin bertanya, bagaimana jika ada rumah yang ditempati dan dihuni orang, namun terasa tidak nyaman dan terasa tidak sejuk, tidak damai rasanya, berbeda dengan rumah lain yang tidak dihuni atau kosong, tapi malah rumah kosong tersebut yang memberikan rasa nyaman dan sejuk di hati. Iya, barangkali waktu dihuninya dulu atau waktu membangunnya dulu, maka itu arsitek rumah itu pun juga carilah arsitek yang beriman. Nah, ada ilmunya arsitek tuh. Makanya fakultas teknik jurusan arsitek itu harusnya juga tahu bagaimana membangun jembatan, ya, bagaimana menebang pohon untuk membuat lahan, bagaimana membuat gambar. Ya, beri salamlah terhadap penghuni-penghuni makhluk-makhluk alam itu. Kan mereka punya penghuni kan, sama kita juga. Ya, jadi ini ada di mana-mana, bukan hanya cerita di Indonesia. Oh, setiap negeri ada daerah-daerah angkernya. Ya. Kalau kita di Amerika itu di embassy, di kedutaan Indonesia itu juga katanya angker. Ya, kadang-kadang ada berfoto di tangga naik ke lantai 2 itu, kok tiba-tiba ada pemuda lain yang ikut kecepret fotonya, padahal nggak ada orangnya. Itu ada foto-foto itu. Kemudian juga ada, memang kalau lihat sejarahnya ya, di Massachusetts itu rumah kedutaan Indonesia di Washington itu ada historisnya. Jadi berapa berapa orang bunuh diri di rumah itu. Dijual lagi, bunuh diri lagi yang beli, jual lagi, bunuh diri. Jadi termasuk cagar alam. Tidak boleh Indonesia, walaupun sudah milik Indonesia, tapi mau merubah saja, itu nggak boleh, harus minta izin ke pemerintah setempat. Karena itu bangunan cagar alam. Nah, di TIL dan di Wisma Indonesia, itu juga. Nah, ini ada cerita teman-teman. Kami membawa rombongan ke Amerika, KUA. Apa namanya? Orang Indonesia kan di situ ada sekitar 30 ribuan orang di Amerika ya. Nah, bagaimana caranya kawin mawin orang Indonesia, orang Islam Indonesia di Amerika? Kita melakukan penyuluhan, ya. Bagaimana melantik siapa nanti akan menjadi
wali hakim atau bertindak sebagai representase pemerintah untuk wali hakim di sana. Nah, jadi kita nginap di Wisma Tilden. Waktu itu Pak Dubesnya masih Pak Dino Patijalal. Sahabat, udahlah Pak, daripada tinggal di hotel, cuman Anda berlima, ya udah, kita pakai Wisma Indonesia di Tilden. Nah, rumah yang di atap itu kan, kalau di Amerika itu kan atap rumah itu kan juga dihuni kan, ada jendelanya, bagus malah, tipikal. Nah, ada salah seorang teman saya, direktur KUA. Kita malam-malam naik kamar, karena tiba malam-malam dibangunkan oleh seorang perempuan pakai baju putih-putih, jadi bertelekan di depan rosban. Ya, Assalamualaikum. Siapa Mbak? Kan orang bule tapi bisa bahasa Indonesia. Mbak siapa? Saya, oh maaf ya, mungkin saya salah kamar ini. Dikira pembantunya kan. Salah kamar, maaf Pak, mungkin saya ditunjukkan kamar ini, saya pikir kamar sebelah kali ya. Kamarnya nih Mbak ya, iya, ini tempat saya. Ya, bertelekan. Dia nggak pakai jilbab tapi pakai putih, rok panjang. Oh ya maaf, aku pindah kamar deh, kamarnya. Ya, iya nggak apa-apa Mas, nggak apa-apa. Terus dialog, sudah lama tinggal di sini Mbak. Sudah, dulu di sini pohon besar, ratusan tahun. Nah, terus itu pohon itu ditebang, baru dibangun rumah ini. Ya. Dulu tempat saya di sana, mulai bingung nih, maksudnya apa? Tuh, sudah berapa ratus tahun dikira bercerita ya. Sudah berapa lama tuh pohon raksasa itu di sini? Ya, kira-kira 700 tahun yang lampau. Di sini ada pohon besar. Persis di sini, di atas rumah ini, ditebang. Ya, saya dulu tinggal di situ. Sekarang ini sudah jadi rumah ya, jadi saya tinggalnya di sini. Masya Allah. Dia lari ke bawah. Pak Nasar, ada orang di kamar. Jadi saya ke kamar, nggak ada orang. Perempuan itu nggak ada lagi kan. Jadi memang dikira pembantunya Mbak Rosa, ini ada ibu kita di sini nih. Ibunya Rosa ada di sini. Dikirain pembantunya yang tinggal di lantai atap itu. Ternyata perempuan itu bukan perempuan biasa. Bercerita. Daftar Muhtar. Jadi komunikasi seperti itu ya. Nah, saya tidak sampaikan yang punya rumah. Karena kalau saya sampaikan nanti dia ketakutan. Nanti setelah pulang ke Indonesia, tahu nggak Mbak Rosa, teman saya direktur urusan agama Islam, itu diganggu. Jadi itu bukti banyak cerita seperti ini di seluruh dunia banyak ya. Dan bagi kita itu jangan menganggap itu sesuatu yang mustahil. Ada surah Al-Jin kan. Surah Al-Jin, surah jin. Nabi punya jin piaraan. Nabi Ibrahim punya jin piaraan. Tapi Nabi menganjurkan jangan pakai jin piaraan. Nah itu susah. Ya susah untuk dipelihara, banyak persyaratannya ya. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan kaget kalau misalnya menemukan sesuatu. Ya, itulah. Di rumah kita juga ada kok itu. Cuman dia tidak mau mengganggu kita. Ya. Nabi banyak hadisnya itu tentang jin. Jadi bukan sesuatu yang fiktif. Itu ngada-ngada. Enggak, bukan mengada-ada. Mengingkari jin, mengingkari Al-Quran.
Nah, inilah Bapak Ibu, perlunya kita bersahabat dengan Al-Quran. Membaca Al-Quran itu mereka itu tidak betah gerah tuh kalau kita baca Quran. Maka itu Nabi mengeluarkan hadisnya itu, jangan menjadikan rumahnya seperti kuburan, ya. Eh, Kuburan itu kan sarang hantu, ya. Tadi saya katakan mayat itu kan banyak hantunya. Jangankan mayat, binatang-binatang awetan itu yang diawetkan itu juga jadi sarang hantu. Jadi saya sarankan Bapak Ibu kalau membersihkan, kalau memang itu seni ya, barang seni, ada misalnya eh, kulit apa itu, kulit binatang kulit binatang yang bulunya panjang itu, ya, ditempel di dinding sebagai perhiasan. Nah itu dia. Atau ada harimau, atau ada burung-burung cendrawasih diawetkan, disimpan dalam kaca. Nah biasanya itu tempat yang paling disukai jin bertengger. Nah, cara merawatnya ya bacakan ayat kursi pada saat ngelap, jangan ada penghuninya di tempat itu. Harimau-harimau itu ya udah bacakan ayat kursi supaya suruh pergi, jangan di situ tinggalnya. Tapi kalau orangnya itu nggak pernah baca ayat kursi, ya malam-malam datang di situ, itu sering ada menampakkan diri. Penampakan-penampakan itu ada. Nah, jangan takut terhadap penampakan. Di toilet Bapak Ibu, makanya Nabi mengajarkan, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal haba'ith. Ya Allah, aku mohon perlindungan dari setan, dari jin laki-laki dan jin perempuan. Karena yang paling disukai jin itu juga selain awetan tadi itu, juga yang lembab-lembab. Toilet itu kan lembab ya, maka itu dia suka di situ tinggalnya. Ya, jadi kita berdoa masuk ke dalamnya dengan menggunakan kaki kiri, masuk pertama, nanti kita keluar dengan kaki kanan. Sebaliknya kalau kita masuk ke masjid itu dengan kaki kanan, keluar dengan kaki kiri. Itu hadis Nabi. Ada hadis Nabi yang lain. Kalau kamu masuk ke dalam toilet, jangan lama-lama telanjang karena itu ada penghuninya. Banyak tuh bergelantungan di situ. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak buka handuknya, kunci pintu sih, tapi bergelantungan tuh. Wah, nonton gratis itu. Maka itu Nabi itu sekalipun dalam toilet, usahakan tutup aurat juga. Kata Rasulullah, sekalipun di toilet tutup aurat, jangan lama-lama membukanya, kan di situ juga ada penghuninya. Enak aja sambil di situ joget-joget, nyanyi-nyanyi, tidak ada pakaian di badan. Ya, di depan cermin itu ada yang nonton itu. Wah, setan ini. Jadi maka itu doa usir setannya sebelum masuk di dalam toilet, Bu. Allahumma inna Allahumma inni na'udzubika minal juzam. Bukan, Allahumma inni na'udzubika minal khubuthi wal haba'ith. Pergi itu setan, jin laki-laki perempuan itu minggat dulu sampai kita pulang. Nah, kalau kita pulang datang lagi itu. Nah, orang kedua yang tidak baca doa, ini dia. Nah, serem-serem tuh. Jadi ada 3 tempat yang serem di rumah. Toilet, ya, ruang tamu yang ada tempat-tempat binatang awet itu. Dan yang ketiga, kamar yang sudah berhari-hari tidak pernah dihuni dan tidak pernah dinyalakan lampu. Wah, itu terminal itu, sarang itu. Ya, maka itu juga setan itu suka yang gelap-gelap. Nah, jadi jangan sampai nanti mungkin lampu yang kecil wattnya nyalain. Ya, itu setan itu tidak, jin itu juga tidak terusik dengan cahaya lah.
Tapi kalau gelap, wah, hati-hati. Jangan nyalain lampu di atas itu kan nggak ada penghuninya. Habis listrik tuh, bayarnya mahal. Oke, tapi begitu 1 bulan baru mau dibersihin, baru mau buka pintunya kok merinding ya. Padahal kalau kita masuk di kamar kita kan nggak merinding. Nah, terus ke kamar kita kan sering dipakai sholat, itu nggak pernah dipakai sholat kan, nggak pernah dipakai ngaji. Nah, udah bau apaan ini? Itu bau bau anyir tuh kan. Jin itu ada baunya loh Bapak Ibu. Bagi orang yang sensitif itu, dia bisa mencium, oh ini ada ini. Maka itu kamar-kamar yang lama nggak pernah dihuni, mau kita katakan bau anjing, enggak ada anjing, bau kucing, enggak ada tai kucing, tapi kok baunya lain. Ya, pengap tuh, baunya si dia itu. Hmm. Beres-beres itu tiba-tiba, plok, pintunya tutup sendiri, nggak ada orang. Biasa itu kan, kok kenapa plok pintunya, marah itu. Buka sendiri. Dia kan nggak, dia bisa melihat kita, tapi kita nggak bisa melihat dia. Kadang-kadang dia menunjukkan dirinya. Nah, maka itu sebelum masuk di kamar kosong, Bapak Ibu, baca ayat kursi, pergi itu, semprot, nyalain lampu, beresin, ya. Insya Allah mudah-mudahan kita akan terpelihara. Nabi sendiri mengatakan, jangan menjadikan rumahnya seperti kuburan. Kalau mau masuk ke toilet, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kalau ditinggalkan rumah kan dikunci, gembok tuh. Nah, Nabi seolah-olah jin itu penjaganya. Assalamualaikum, ya ahlal bait. Nggak ada orang di rumahnya kok pakai salam. Assalamualaikum wahai penghuni rumah. Ya, itu. Dan tidak ada ruginya kita sering membaca ayat Bapak Ibu. Nah, salah satu ayat yang bagus dibaca pengusir setan kata Nabi, ada 3 hadis itu yang menceritakan itu. Surah Al-Baqarah. Hari ini kita bicara tentang keutamaan surah Al-Baqarah. Saya kira gitu Mbak. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Nah, apakah masih ada waktu, Prof? Masih ada beberapa pertanyaan? Ya, silakan. Baik, ini dari Bapak Ahmad Humaydi dengan Ibu Nina. Saya tanyakan karena hampir serupa, Prof. Assalamualaikum, Prof. Mohon izin bertanya, apakah kulit yang diawetkan seperti beduk, kaligrafi dinding, pakaian, atau benda-benda lain yang terbuat dari kulit yang diawetkan itu juga rentan ditempati jin? Lalu dari Ibu Nina, maaf, Prof, apakah hiasan misalnya pahatan kayu yang berbentuk hewan boleh ditaruh di rumah sebagai hiasan? Iya, sepanjang itu nilai artistiknya ditonjolkan, itu nggak apa-apa. Tapi kalau memang ada mensakralkan, ya. Nah, biasa itu kan di Bali ada ya, eh, itu ada filosofinya loh teman-teman. Ada patung untuk sedang menjala ikan dari batu, dari kayu-kayu kan. Itu yang dimistikkan orang kadang-kadang itu ada, ya. Terutama awetan tadi itu. Maka itu kalau tidak terlalu penting banget cari objek hiasan yang lain. Kalau binatang utuh, ya, apakah itu ular, kan biasa itu disimpan di dalam kaca. Apakah itu eh, iguana yang berwarna-warni itu, ya, itu suka tuh. Nah, saya kira gitu, Mbak. Jadi hati-hati aja. Bersihkan bukan hanya melap debunya, tapi bersihkan dengan senantiasa membaca ayat kursi. Ayat kursi kan ada hadisnya. Barang siapa yang baca ayat kursi, maka setan di sekitar pembaca itu akan lari terbirit-birit. Jadi setelah kami ke Amerika itu, ya saya minta teman-teman, ayo kita bacakan doa-doa supaya Tilden ini jangan ada yang ganggu. Alhamdulillah per hari ini belum ada lagi cerita-cerita baik di Massachusetts di kedutaan maupun di Wismanya itu. Karena jin itu negara manapun juga ada.
lebih banyak jin populasinya itu daripada manusia. Apalagi malaikat, ada hadis Nabi itu tidak turun setetes hujan melainkan dikawal oleh malaikat. Jadi satu tetes hujan, satu malaikat saja itu berapa triliunan malaikat menyertai hujan itu. Apalagi kalau hujan banjir itu banjir malaikat juga itu mestinya itu ya. Karena kan air hujan itu dikawal oleh malaikat. Tapi apa yang dimaksud malaikat? Nah itu persoalan lain. Malaikat itu kan hukum alam ya. Jadi bukan malaikat is not a person, tapi itu adalah mekanisme. Jadi mekanikal sifatnya, jadi sistem hukum alam. Nah, jadi ini ada pendapat itu dalam tafsirnya Syekh Muhammad Abdul ada. Silakan. Prof, berikutnya dari Bapak Mastur Hamas. Prof, mohon pencerahan sabda Nabi Muhammad SAW, al-mu'minun miratul mu'minin. Itu bagaimana, Prof? Ya, cahaya bagi orang beriman. Jadi kalau kita mampu menjadi seorang mukmin yang tenang, bersih, maka itu akan memberikan energi positif buat orang lain. Tapi sebaliknya kalau kita itu kayak benang kusut di kepala kita, ya marah, dendam, kita masuk ke dalam majelis taklim. Majelis taklim itu akan gerah. Muka kita itu loh tidak bisa dibohongi, itu memancarkan energi negatif. Ada apa sih, Mak? Kok kalem-kalem dari tadi, nggak seperti biasanya? Oh, nggak apa-apa kok. Ya, bukan nggak apa-apa. Orang lain merasakan energi negatif. Ya. Jadi kalau ada orang pikirannya curiga melulu itu orang yang suka menebarkan energi negatif. Jadi perbuatan curiga dalam pikiran. Ya. Ada kan orang itu, semua orang mau dicurigai, semua orang apa ya orangnya itu istilahnya itu orangnya saya nggak tahu membahasakan. Biasanya ada orang itu eh, melihat orang itu serba punya kelemahan, penuh kecurigaan, mau minta lagi nih, mau apa lagi tuh. Jadi ada orang kayak gitu tuh. Nah itu orang yang memendam iblis dalam tubuhnya. Ya. Curiganya. Ya. Jadi kalau mau ada orang minta maaf, nggak mau memaafkan tuh, curiga. Ya, itu iblis tuh. Jadi kalau ada orang menjulurkan tangan minta maaf lantas kita tidak jawab, diri kita itu iblis. Marah malaikat itu. Doanya tidak akan diantarkan ke langit. Kan biasa kan Bapak Ibu, kalau ada orang menjulurkan tangan minta maaf, lantas orang itu tidak mau dijabat tangannya, ya, maka tertutup pintu langit yang bersangkutan untuk diterima tobatnya oleh Allah. Allah Maha Penerima Taubat, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pengampun. Sementara dia tidak ingin memaafkan saudaranya, walaupun saudaranya sudah menjulurkan tangannya, maka itu dosa-dosanya tidak akan diampuni oleh Allah. Pelit memaafkan orang, pelit juga diampuni Allah. Apakah kita nggak punya dosa? Dan itu iblis. Iblisnya yang bekerja pada orang itu. Jadi kalau ada orang tidak mau menjabat, tidak mau menanggapi permohonan maafnya orang, maka itu sebetulnya manusia iblis. Iblis itulah yang tidak mau ada maaf. No way. Pokoknya sampai akhir kiamat aku akan menggoda anak manusia. Coba dendam iblis itu kan. Tapi kalau kita meniru sifat Nabi, maafkan, dimaafkan. Ya itu Nabi itu. Jadi sifat-sifat Nabi. Karena itu teman-teman istighfarlah kepada Allah. Datangi orang yang pernah minta maaf yang tidak kita maafkan itu. Selama kita tidak datangi untuk memaafkan yang bersangkutan, maka Tuhan juga tidak akan memaafkan kita. Allah yang tersinggung kalau menjumpai orang seperti itu. Saya kira itu.
Nah, terima kasih. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Umi Salam Bakri. Eh, eh, Assalamualaikum Prof. Bagaimana kalau foto-foto ulama atau wali-wali, apakah termasuk apa yang disukai jin? Iya, justru sebaliknya, Mbak. Jadi kaligrafi, ya, foto-foto yang bisa mengantarkan kita lebih dekat kepada Allah. Ada foto-foto syekhnya, gurunya. Ya, begitu lihat fotonya langsung ingat pelajarannya, Al-Quran, hadis. Ya, itu justru eh, tolak bala itu. Hmm, bagus. Tapi kalau orang-orang dukun yang dipamerkan, dukun itu kan pengundang jin. Hmm. Maka itu jangan terlalu suka mengundang orang-orang pintar ke rumah. Nanti akan jadi hunian baru jin itu. Lebih baik Anda yang datangi jin. Apa lebih Anda yang datangi dukun daripada dukunnya dipanggil ke rumah. Itu bukan datang sendiri itu. Pasukannya juga datang tuh. Jin-jin apa setan-setan itu kan mengerumuni para dukun. Begitu dukunnya pulang, anak buahnya tinggal sebagian di rumah. Aku mau di sini deh enak nih. Nah, jadi nggak usah mengundang orang-orang yang kontroversi di rumah. Ya, apalagi kalau mau pesta spiritual. Oh, jangan deh. Maka itu kalau ada rumah bekas eh, ini kalau rumah yang kita beli itu pernah memelihara anjing, syartu semprot temboknya, bulu-bulu anjing ada di mana-mana itu, cat ulang, bersihin semuanya. Karena bulu anjing yang ditempati sujud secara fikih itu bermasalah, walaupun kita nggak lihat ya. Allahu alam juga sih. Tapi yang jelas bahwa hati-hatilah. Apalagi kalau kita setiap hari pelihara anjing. Anjing itu kan najis, Bapak Ibu. Kecuali kalau kita pemburu bawa anjing itu pergi menangkap babi atau binatang ternak yang lain yang mau ditangkap ya, diawasi oleh anjing boleh. Tapi kalau nggak ada hanya untuk kesenangan, cium-cium oleh anjing, ya hadis Nabi itu, idza walaga fihi al-kalbu fi ina'i ahadikum faghsiluhunna sab'a marratin ulahunna biturab. Itu hadisnya. Apabila ada bejana yang dijilat oleh anjing, cucilah dengan 7 kali. 1 kali diantaranya dengan tanah. Karena itu jilatan anjing itu najis. Tapi tidak kucing. Kucing itu ada hadis Nabi, fa'innahu yattawwafu. Kucing itu suka me- melingkar-lingkari kita. Oke. Baik, terima kasih Prof. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Irnawati Harmen. Mohon izin pencerahan Prof, bagaimana cara mengamalkan ayat kursi di rumah, apakah cukup dengan dibaca saja? Dan mungkin bagaimana Prof dengan lantunan rekaman murotal Al-Quran dari player atau MP3 atau handphone yang diperdengarkan, apakah itu bisa berefek juga Prof? Ya, efek bagus. Itu kan suara manusia juga kan. Kecuali kalau suara mechanical musik ya. Itu rekaman suara orang. Itu lebih baik daripada uh, jingkrak-jingkrak dandutan yang melupakan Tuhan. Ya, maka itu hiasilah, dandanilah dengan rumahnya itu ada kaligrafi ayat kursi, nah itu kan enak itu kaligrafi ayat kursi. Begitu kita jangan kaligrafinya yang kita tonjolkan di situ. Setiap kali kita memantulkan mata, oh ada ayat kursi, kita baca ayat kursi, gitu kan. Insya Allah, ya, setan itu akan gerah di tempat-tempat kaligrafi itu. Tapi kalau kaligrafinya itu porno, di kamar-kamarnya itu macam itu masalah itu. Jadi ada pengimbangan lah. Yang jelas bahwa jangan sampai rumah kita dalam 24 jam tidak pernah kedengaran suara azan. Itu.
Walaupun tidak mau salat, rumah itu tidak pernah dihuni, kita mudik dari kampung, ya, sebelum ya eh, melakukan aktivitas azan dulu, ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu bagusnya kalau mau sholat duhur, misalnya nyampe pagi di rumah kan, sholat duhurnya tuh komandankan azan dulu. Fungsinya untuk mengusir hantu-hantu yang transit semasa kekosongan rumah kita. Pergi, usirlah mereka dengan membaca, mengeluarkan azan. Maka itu rumah baru itu kita azan di empat sudutnya kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar itu sebetulnya yang paling ditakuti oleh jin, hantu-hantu itu. Jadi saya kira itu. Jangan ada, usahakan jangan ada makhluk-makhluk awetan di rumah, dipelihara tanpa ada perawatan pemeliharaan. Itu bukan hanya dilap ya, tapi kita doakan baca ayat kursi di sekitarnya, insya Allah bersih, nggak apa-apa kok. Ya, karena kalau itu hobi kita kan, atau benda-benda yang pernah disembah oleh orang, disakralkan orang, dikasih minyak oleh orang, karena itu barang antik kita simpan di rumah, itu juga tempat itu. Pokoknya benda-benda totem-totem benda budaya yang pernah disakralkan, hati-hati. Misalnya badik yang pernah disembah-sembah oleh orang, taruh di laci. Kadang-kadang goyang-goyang sendiri itu badik itu. Karena ada pemanjanya yang ada di situ kan. Maka itu bersihkan. Benda-benda sakral seperti itu sebelum masuk ke rumah dibersihkan dulu. Cara membersihkannya itu adalah bacakan surah Al-Fatihah, kemudian juga bacakan ayat kursi, berdoa kepada Allah, ya Allah semoga makhluk-makhluk yang sering nempel di tempat ini yang negatif untuk kami disingkirkan. Udah aman. Karena kalau begitu terima pemberian orang, udah kadang-kadang bunyi-bunyi sendiri, ngamuk-ngamuk tuh, kok gak ada orang. Ya jin, jin ada di sekitar situ kan. Itu tempat tinggalnya jin. Ya, kalau kita bertamu ke rumah teman, kamar tamu kita itu ya ada ular awetannya di situ kan. Bacakan ayat kursi dulu sebelum tidur. Usir dulu penghuninya kamar itu, Bapak Ibu. Jangan-jangan rumah itu nggak pernah ditempati sholat ya. Pokoknya di kamar hotel, kita keluar kota manapun, ya masuk di kamar itu usahakan azan, ya mau ke puncak azan dulu salat duhurnya, walaupun jamak kasar ya, ya pokoknya bersihkanlah roh-roh makhluk-makhluk spiritual yang ada di situ dengan suara azan, ya karena kalau enggak nanti takut kita kan, itu ada ciri-cirinya kalau merinding berdiri bulu Roma, di situ ada penghuninya. Ya, jadi jangan mabuk. Maka itu kan ada kesurupan kan, kesurupan massal, apaan itu fenomena itu, dokter mengatakan itu psikologi apa segala macam. Ya iya kan mereka juga punya rombongan di situ itu, mengerahkan pasukannya juga. Kesurupan massal tuh sampai 10 orang, diobati 15 orang. Ya, beradu tuh. Tapi cara mengobati orang kesurupan itu kan juga gampang, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi kita bacakan eh, surah Al-Fatihah, baca ayat kursi, ya, di gelas air itu ya. Kemudian yang kesurupan itu dibasuhi mukanya. Nah ini nanti tiba-tiba lunglai itu tidur tuh, itu sudah pergi tuh. Jadi baca
ambil air 1 gelas, Bapak Ibu, baca surah Al-Fatihah. Ini saya ijazahkan ini kepada Bapak Ibu. Baca ayat kursi, tiup, kemudian tangannya dimasukkan ke air itu, usap mukanya orang yang kesurupan itu. Kalau itu kesurupan kemasukan, setan, atau kerasukan, itu akan sembuh. Tidur. Kalau sudah tidur, ya udah jangan diganggu. Nanti siapkan air minum. Dia pasti haus tuh. Orang habis ngamuk-ngamuk itu persis seperti habis main bulu tangkis 4 set itu. Mandi keringat kan. Minta air minum. Kok banyak orang ya? Ya, ada apa sih kok dikerumunin aku? Aku haus. Bahasa kuyup. Seperti habis main bola. Padahal dia kesurupan. Nah, jadi kalau ada yang sudah dibegituin tapi nggak mau sadar juga, berarti itu kelas kelas beratnya jin yang ada di dalam. Itu harus mengundang orang-orang khusus tujuan. Nah, tapi kalau orang-orang awamnya jin, dengan cara itu efektif. Nanti kalau ada yang nggak mau pergi-pergi, itu ya panggil orang yang lebih ahli. Karena agak susah juga tuh. Iblis itu kan tidak takut ayat kursi. Bahkan dia mengajarkan Abi Hurairah baca ayat kursi kan. Ada hadisnya tuh. Ya. Mau nggak aku berikan kamu wirid kalau kamu baca. Setan lari tunggang langgung tidak akan mengganggu kamu. Abi Hurairah. Mau dong mas. Ya baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi iblisnya tuh membaca. Oh, Nabi. Mana malingnya? Saya lepaskan ya Rasulullah. Kenapa? Ternyata bukan maling biasa, dia ustadz. Diajari saya wirid, ayat kursi. Fasih bacanya. Bukan. Itu bukan ustadz, itu iblis beneran. Sialan. Kalau satu itu iblis saya cincang. Ya udah, iblis itu pintar baca ayat kursi. Jadi kalau kita baca ayat kursi, kamu nggak mempan. Jadi tapi kalau iblisnya kecil-kecil, jinnya itu kelas awam, itu udah cukup. Nah, tapi kalau orang tertentu belum baca apa-apa, itu pergi usir itu. Matanya melotot-lotot kan itu. Suaranya itu kadang-kadang bisa bahasa asing, tapi dia nggak pernah bisa bahasa asing. Itu psikolog itu nggak bisa menerjemahkan secara pasti apa itu ya. Tetapi dalam bahasa agama, Nabi mengajarkan. Ada perempuan kesurupan, Nabi membacakan surah Al-Fatihah, dipercikkan ke mukanya, siuman dia. Ya. Kalau nggak mau dipegang, percikan. Udah, kena matanya, langsung tidur deh. Saya kira itu cukup dulu, Mbak. Baik, terima kasih Prof. Mungkin satu saja Prof. Tadi dianjurkan untuk azan saat masuk ke rumah yang lama kosong. Bagaimana kalau suara azannya itu suara wanita, Prof? Nggak ada larangan perempuan muazzin. Ada hadisnya Rasulullah. Aisyah radhiyallahu anha itu seorang muazzinah yang baik. Perempuan boleh azan, tapi kalau yang makmumnya juga adalah perempuan. Ya. Jangan dikira bahwa perempuan nggak boleh azan. Kata siapa? Ada hadis Nabi, menurut Imam Syafi'i, perempuan boleh jadi muazzinah kalau nggak ada laki-laki, atau ada laki-laki nggak hafal, atau bukan muslim. Boleh. Itu Aisyah pintar azan. Nah, nggak apa-apa. Boleh azan, boleh iqamah. Nah, kalau ada majelis taklim nggak ada laki-laki, azan, Bu. Ya. Iqamah juga. Boleh jadi imam, keras suaranya nggak apa-apa. Sesama perempuan, sholat isya, subuh. Kalau ya mengikuti syariah lah. Saya kira itu, Mbak. Terima kasih. Baik, Prof. Terima kasih untuk pencerahannya di pagi hari ini dan terima kasih juga untuk ijazahnya. Apabila itu Prof, insya Allah bisa kita terapkan dalam keseharian kita. Amin. Prof dan jemaah sekalian yang diberkahi Allah, mohon doa untuk saudara-saudara kita Prof sebelum ditutup.
ada yang mendapat surat cinta dari Allah, dan ada untuk kerabat kita yang sakit. Semoga Allah ringankan dan angkat penyakitnya. Bagi putra-putri kita yang sedang menghadapi ujian, UTBK, memasuki perguruan tinggi, semoga dimudahkan jalannya. Bagi seluruh jemaah, mari kita sematkan doa kita masing-masing di dalam hati. Semoga Allah kabulkan doa yang dipanjatkan bersama-sama di bawah bimbingan guru kita, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, pada kajian virtual pagi hari ini. Pertama, dari Ibu Megaruli, izin didoakan untuk putranya Surya Prabowo. Semoga diberi hidayah, ditunjukkan pada jalan yang lurus dan benar, kembali kepada fitrahnya. Lalu dari Ibu Arlina Burhan, mohon didoakan putra-putrinya Siril Rafif Kusuma Darin bin Dina Sepdiana Darin. Semoga menjadi anak yang soleh, kembali ke fitrah dan kodratnya, sehat jasmani rohani, dilancarkan kuliahnya. Untuk Laila Alifah Darin binti Dina Sepdiana Darin, semoga diterima dalam program beasiswa II SMA. Dari Randy, mohon doa untuk adiknya Dela Yuniarti, sedang menunggu persalinan anak kedua, semoga sehat dan lancar, amin. Doa dari Ibu Hajarah Tahang untuk ibu adiknya, Ibu Siti Halijah binti Tahang Semauna yang saat ini sedang sakit. Dari Bapak Dr. Andes Haji Abdul Hamid Sulaiman, mohon didoakan Ibu Kamrianti SH agar diberikan oleh Allah anak yang soleh dan soleha. Dari Ibu Istiani, mohon doa untuk cucunya Errol, semoga berhasil diterima di universitas negeri yang dipilihnya. Dari Ibu Hajawati, mohon didoakan Ananda Aibda Afrisa yang saat ini kritis di Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Dari Bapak Uju Iskandar Jatinangor, mohon doa untuk Wimar, cucunya yang akan ujian, semoga lulus, amin. Dari Bapak Saharudin Ersoku, mohon doa untuk kedua anaknya Mutiah Fasya dan Sabrina Fasya yang akan mengikuti ujian masuk perguruan tinggi negeri. Dari Bapak Hahan Najiansyah, mohon doa untuk Bapak dan istri yang sedang program kehamilan anak kedua, semoga diberi kepercayaan oleh Allah, amin. Dari Ibu Martiani dari Kalimantan, mohon doanya agar dilancarkan ujian tesis yang akan dilaksanakan besok Jumat. Dari Bilkis Fitria, mohon doa ketenangan, keselamatan dan ketentraman untuk ibu ini beserta keluarganya. Mohon bimbingan doanya, Prof. على هذه النية الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا الله. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفر. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونفت نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم إنا نعوذ بك من الجزام والوباء وسوء الأخلاق. اللهم انصرنا من نصر الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت ونجاة من النار ووفاء عند الحساب. اللهم يا الله يرحمنا يرحم الراحمين. اللهم تقبل دعاءنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersyukurillah dengan ditutup doa oleh guru kita. Berakhir pula kajian kita di pagi hari ini. Jazakallahu khairan. Terima kasih kepada narasumber kajian guru kita, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, kepada guru, seluruh Bapak Ibu jemaah. Saya Nita mewakili seluruh tim di belakang layar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Untuk jemaah seluruhnya, selamat beraktivitas kembali. Izinkan kami menutup kajian pagi hari ini. Alhamdulillahilladzi kama yanbaghi li jalali wajhika. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.